Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau sedikit cara flashing engine atau gurah mesin dengan baik dan benar. Jadi sebelum kita melakukan flashing engine, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, flashing engine itu apa. Jadi flashing engine atau gurah mesin itu adalah metode yang digunakan untuk membersihkan mesin, bagian-bagian dalam mesin tanpa membongkar bagian mesin tersebut. Sebetulnya flashing engine ini ada beberapa macam. Yang sering umum diketahui atau digunakan itu ada 3 macam metode, yaitu flashing engine dengan cara membersihkan saluran-saluran oli lewat oli tentunya. Terus flashing engine dengan cara melewati saluran bahan bakar. Terus flashing engine dengan cara menuangkan cairan anti karat dan anti karbon langsung ke kepala silinder melalui lubang busi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan cara flashing engine lewat saluran oli dengan cara baik dan benar ya. Oke, untuk alat dan bahan flashing engine melalui saluran oli sebetulnya cukup simpel dan tidak banyak alat yang kita gunakan di sini. Untuk yang pertama, tentunya kita memerlukan cairan utamanya ya, yaitu engine flush. Di sini saya menggunakan engine flush produkan dari Preston ya, dengan neto atau isi bersih 443 mili. Jadi untuk ukuran segini cukup digunakan pada mesin mobil dengan kapasitas oli sekitar 4 liter. Jadi teman-teman boleh menggunakan produk lain yang sama engine flush, tergantung dari selera dan kebiasaan teman-teman saja. Terus alat kedua di sini ada alat pengganti atau pelepas dan pemasang dari filter oli. Jadi teman-teman untuk flashing engine melalui saluran oli di sini saya sarankan untuk mengganti filter olinya sekaligus, karena nanti untuk kotoran akan mengendap di filter oli yang lama setelah kita melakukan flashing. Dan juga teman-teman di sini bebas menggunakan alat SST pelepas filter oli apa saja, yang penting aman dan tidak merusak dari filter oli tersebut. Terus tentu saja di sini ada filter yang baru. Di sini saya menggunakan mobil Toyota Corona tahun 93. Filternya sama dengan Kijang Innova. Terus tak lupa setelah penggantian flashing, kita harus wajib hukumnya mengganti oli. Karena apa? Karena cairan oli yang lama itu nanti akan tercampur dengan engine flush yang menjadi media untuk pembersihan daripada si ruang mesin. Di sini saya menggunakan oli pabrikan dari Shell Helix dengan ukuran atau grade 20W50. Oke, kita langsung ke media mobil yang akan di flashing.
Oke, untuk langkah pertama kita akan langsung saja menuangkan cairan engine flush ke dalam saluran oli. Jadi pada cairan engine flush ini mengandung zat pembersih yang dapat membersihkan bagian-bagian dari saluran mesin, khususnya saluran oli, dan dia akan mengendapkan dan membawa kotoran-kotoran sisa gram-gram pada saluran mesin yang membandel sekaligus. Step kedua setelah engine flush dituang yaitu menyalakan mesin dan hanya dinyalakan dalam RPM langsam atau idle saja. Untuk interval penyalaan yaitu 5 menit untuk pembersihan ringan dan 10 menit untuk pembersihan secara menyeluruh. Setelah mesin dimatikan, step ketiga yaitu melakukan penggantian oli. Sebelum melakukan penggantian oli, kita siapkan dulu tempat untuk oli yang lama ya. Untuk baut tap untuk menguras oli sendiri itu biasanya terletak pada bawah kendaraan ya, blok bawah. Untuk Toyota Corona itu letaknya berada di bawah pas di ya. Bautnya di sini. Ini kira-kira baut ukuran 14 ya. Kita siapkan dulu nampan, lalu kita lepas bautnya. Oke, kita siapkan dulu. Oke, jadi terlihat di sini setelah melakukan flushing, oli nampak kotor dan terkandung gram-gram yang lumayan banyak, dan apabila dibiarkan akan berbahaya bagi permukaan mesin, khususnya pada permukaan blok silinder. Oke, untuk step selanjutnya kita akan melakukan penggantian filter oli. Jadi letak filter oli itu tepatnya di bawah exhaust manifold. Kalau dilihat dari bawah, letak filter pada Toyota Corona terletak vertikal di atas baut tap oli lurus, dan mungkin untuk
mobil lain letaknya sedikit berbeda, tetapi saya rasa bentuknya hampir sama. Oke, jadi seperti ini teman-teman, filter yang lama dan filter yang baru sudah saya pasang. Karena pemasangan dan tempatnya sangat rumit, jadi mohon maaf tidak terdokumentasi kamera. Untuk video tutorialnya akan saya buatkan video yang terpisah untuk pelepasan filter. Setelah filter oli dan baut tap dipasang dengan baik dan benar, step selanjutnya yaitu tak lupa mengisikan oli pelumas. Di sini untuk Toyota Corona itu berkapasitas 3,5 liter. Di sini saya menggunakan oli pelumas yang sedikit lebih kental ya kawan-kawan, di SAE 20W strip 50, karena untuk mobil keluaran lama akan rentan terjadi komponen yang aus dan kebocoran pada bagian seal piston. Tak lupa di sini memastikan volume oli dengan cara mengeceknya melewati sudu pengukur. Jika sudu pengukur berada di batas atas pada strip, maka dirasa oli sudah cukup dan bisa membersihkan permukaannya dan menutup penutup lubang oli dengan baik dan benar kembali. Dan tak lupa nyalakan mesin kembali untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran oli. Dan berikut matur suwun.